Selamat datang Bu Mega. Selamat datang Bu Supiana. Kalau Madura kan ada karapan sapi ya. Selamat datang Bu Supiana. Apa kabar? Assalamualaikum. Salam. Kedengaran ke suara saya? Selamat datang Pak Maftu Sidik. Ibu atau Bapak nih? Maftu Sidik. Dari mana Bu? Pak? Dri, Yeah, kami boleh. Di mana tuh Kak? bikin di rumah lah. Di rumah. Oh, Tahu. Assalamualaikum Pak Arnold, Pak Indra. Siap. Saya berdua suami sebelahnya. Ya Pak. Segar lagi. Hanya habis mandi ya. Itu sebelah kami ini apa? Modul kedua nih. Oh ya, udah buka mulai modul 2 nih. Nah, udah buka. Simpan. Sekitar 5 menit lagi ya kita mulai Pak I. Biar enggak terlalu lama. Jam 1.40. Udah cukup dah. Orangnya 23 orang dah tuh. Alhamdulillah. Ini simpan ya, Bang. Bang, ini jangan. Masak-masak. Ayam. Oh, dandang. Bu Ana masih di jalan kan nih? Waktunya 10 menit. Masih, saya baru turun. Anakku kan baru pulang. Iya, hati-hati ya. Coba agak lama dikit pun nggak apa-apa, Bang. Siap. Fotonya aja, apakah aku yang ganti fotonya aja? Siap.
Wow, bangun ah. Bapak Ibu, ada daftar hadir saya share ya di chat. Pak Inu itu bilang orang Pak siapa lain Ibu Dewi, nah bergabung Ibu Dewi 10 orang. Selamat datang Pak Agung, Kepala SDN 12 Singkawang, Sekolah Penggerak. Ya, Ibu Elfrida, apa kabar Bu Elfrida? Siapa lagi ini yang belum? Bapak Ibu, bisa kita mulai Bapak Ibu ya? Biar tidak terlalu lama nanti, biar pulangnya juga tidak kesorean. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar kami, yaitu dalam rangka pemenuhan tugas dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Singkawang yang deadline-nya akan dikumpulkan insya Allah hari Sabtu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik, Bapak Indra Muflihun, MPD, Bapak Arnold Jakobus, MPD, kemudian Pak Agung Rosyadi, Ibu Supiana, Ibu Depi, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu menambah semangat kami lagi untuk berkolaborasi ke depannya. Kemudian semoga ke depannya kita bisa kolaborasi sama-sama untuk memajukan pendidikan yang ada di Kota Singkawang ini. Berdoa bersama. Kami juga mohon maaf mengadakannya di siang hari, di jam waktu santai, waktu istirahat, seharusnya istirahat, tapi kami mengadakan webinar. Semoga atas bantuan Bapak Ibu, mendukung kegiatan kami, dicatat oleh Allah sebagai amal pahala. Semoga kedepannya menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semua dan kita semua di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu, untuk lancarnya kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita harus berdoa dulu, karena sebagai umat beragama, dalam memulai agenda apapun, usahakan kita harus selalu berdoa. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memimpin doanya? Aktifkan rekamannya dulu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memimpin doa? Rekamannya dulu. Bisa raise hand-nya Bapak Ibu. Ya, oke. Saya ulang dulu, Pak. Oke, kalau tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita ini, marilah kita berdoa menundukkan kepala sejenak agar kita diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita laksanakan kegiatan kita ini sampai selesai dan mudah-mudahan kita bisa berhasil dengan baik. Doa dimulai.
Berdoa selesai Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Siapa tadi kira-kira yang mimpin doanya ya? Soalnya tidak raise hand. Terima kasih kepada Bapak. Pak di Ya, Andre. ya. Terima kasih kepada Bapak yang tadi sudah memimpin doa. Semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar, agenda kita pada hari ini yaitu untuk menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif yang salah satu tugas calon guru penggerak angkatan ke-5 yaitu modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Agenda kita hari ini yaitu yang pertama sambutan dari pengajar praktik kami yaitu Bapak Endra Muplihun MPD. Kemudian saya dan Ibu Ana itu sebagai penyaji. Jadi di sini kami bukan sebagai narasumber, tapi kami penyaji di sini. Apa yang telah kami baca, apa yang telah kami pelajari, insya Allah kami sampaikan di sini. Semoga nanti bisa dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Yang ketiga yaitu tayangan aksi nyata. Tayangan aksi nyata yang sudah kami lakukan di sekolah masing-masing. Kemudian kalau nanti agenda kalau diperlukan nanti kita ada sesi tanya jawab kalau waktunya masih ada. Kemudian yang terakhir kita baca doa dan penutup. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Yang pertama kata sambutan yaitu dari Bapak pengajar praktik kami Bapak Endra Muplihun. Kepada Bapak Endra Muplihun kami persilahkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman pengajar praktek Bapak Arnold dan ibu-ibu yang lain. Yang saya banggakan ya mahasiswa ya artinya. Tapi berstatusnya mahasiswa karena belajar terus nih. Ya bapak-bapak ibu guru penggerak, calon pemimpin pendidikan di Kota Singkawang. Yang saya sangat banggakan sekali, apalagi sudah pada tahap modul 1.4. Artinya dalam beberapa hal sudah banyak memahami tentang konsep-konsep, dan ketika kita mengajarkan budaya positif banyak hal-hal yang sederhana sebenarnya Bapak Ibu, tetapi kita mengetahuinya, tetapi kita sebagai bangsa ini masih belum melaksanakannya secara utuh ya. Kita ambil contoh di sekolah, ketika buang sampah pada tempatnya ada, tapi di setiap sekolah yang kita lewati tetap ada nih sampah ya, secara kita sadari atau tidak. Bahkan Bapak Yusuf Kala pernah berkata bahwa bangsa Cina itu mereka berpikirnya sederhana, tapi mereka melakukan suatu karya. Nah, bahkan beberapa hal positif di beberapa sekolah di luar negeri sana, mereka itu tidak berpikirnya banyak-banyak teorinya, tetapi mereka langsung menerapkan atau melakukan suatu proyek. Nah, jadi artinya apa yang sudah Bapak lakukan ini salah satu aksi nyata. Kenapa pengajar praktek seperti saya, Pak Arnold, tidak terlalu banyak berkomentar? Karena saya ingin nih teman-teman guru penggerak ini sudah melakukan aksi nyata, karena tingkat pendidikan yang paling tinggi pada seseorang adalah aktualisasi diri. Otomatis cara belajar Bapak Ibu berbeda dengan siswa ya. Ketika siswa itu Bapak Ibu banyak diberitahukan, tapi ketika Bapak Ibu sudah menjadi calon pemimpin yang akan menerima sertifikat guru penggerak, Bapak Ibu sudah melakukan suatu aktualisasi diri yang saya rasa ya inilah pendidikan yang tertinggi, modelnya seperti ini. Jadi saya sangat senang sekali saya melihat beberapa keaktifan, terutama dari Pak Andre, Bu Mega, Bu Liza ya. Karena yang saya ketahui Bu Ana yang dari kelas saya itu benar-benar agresif, apalagi di kelas besar juga itu ya, yang selalu komen. Kami pantau terus tuh dari pengajar praktek, kami pantau terus nih kegiatan teman-teman, dan alhamdulillah kami senang sekali bisa hadir
dalam aksi nyata ini, termasuk modul 1.4 tadi, karena bagaimanapun budaya positif sebenarnya sudah memahami, tetapi yang perlu kita dengarkan adalah mengulang kembali ya Bapak Ibu untuk penerapan itu. Yang paling penting adalah penerapan. Apalagi sekarang sudah ada dimensi profil pelajar Pancasila ya kemarin ya. Artinya banyak poin-poin kebinekaan ya, gotong royong, mandiri sebenarnya adalah budaya positif yang termasuk dalam suatu kurikulum merdeka seperti ini. Bapak Ibu, kenapa bangsa Jepang menjadi ahli ya kita pahami, karena dari kecil mereka memang dilihat nih sikap positif dari seorang anak itu seperti apa. Ketika di Jepang mereka belajar mengenai tata krama ya kan, mengenai akhlak seperti itu ya. Artinya kita belajar dari hal yang sederhana, namun bagaimana diterapkan dengan hal yang baik. Ketika saya berkomunikasi dengan teman saya, mereka berkata dari kecil ya, anak yang 5 tahun, 6 tahun tuh dilihat nih keahlian seorang anak seperti apa. Ya, dilihat seperti apa, potensinya seperti apa, tidak dilihat kelemahannya. Jadi kalau mereka misalnya anak tuh senang silat. Jadi sampai usia sampai dewasa saat ini mereka silat terus, sehingga itu yang dipahami. Oleh sebab itu kenapa orang Jepang dimanapun ia berada dia akan menjadi tenaga ahli, karena dari kecil mereka sudah diajarkan bidang itu tersebut. Oleh sebab itu budaya positif tentunya banyak ya, menurut pendapat A, menurut pendapat B ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu nanti calon pemimpin, calon kepala sekolah, calon pengawas akan bisa menerapkan ya. Yang biasa sudah menerapkan mungkin yang sudah jadi kepala sekolah ini ya, sudah jadi kepala sekolah ya, beberapa teman yang ada di sini yang pasti sudah banyaklah yang menerapkan hal budaya positif. Sementara Bapak Ibu, saya mungkin bisa mengenalkan teman saya ini lagi disertasi di sekolah saya, lagi menyelesaikan doktor di UPI. Mungkin beberapa dua patah kata ini. Beliau adalah seorang dosen di IKPGRI. Saya mungkin sepatah dua patah Pak Karel, mengenalkan Pak Karel. Mereka di calon-calon kepala sekolah ini Pak Karel. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon kepala sekolah, guru penggerak ya. Pak Arnold ya. Salam hormat saya dan rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Ya, saya mendukung program seperti ini ya, karena pada masa sekarang ini kita perlu beradaptasi ya, di mana sekolah-sekolah harus senantiasa up to date mengikuti perkembangan zamannya. Oleh karena itu harapan kami dalam sepatah dua patah kata ini yang ikut turut memantau bersama Pak Endra ya, rekan-rekan sekalian, teruslah belajar hal-hal yang baru ya, jangan segan. Kemudian juga tingkatkan kolaborasi dengan sesama peserta. Kemudian boleh juga kita kalau ada kesulitan boleh bertanya ya, karena menjadi seorang guru penggerak salah satunya adalah mempunyai komunikasi yang baik dengan rekan sejawat, dengan atasan dan lainnya, sehingga program kerja, kegiatan-kegiatan yang dihasilkan menjadi maksimal ya, karena kita mendapat feedback dari teman kita sendiri, mendapat masukan-masukan, sehingga nantinya pada akhir program ini pun Bapak Ibu sekalian mempunyai suatu produk yang maksimal ya, yang tentunya bisa diaplikasikan, baik itu produk berupa kebijakan maupun itu berupa perangkat dan lain sebagainya, termasuk mungkin seandainya ada penugasan Pak Endra ya, itu juga boleh dimaksimalkan, tidak masalah ya, asal menjaga keorisinalitasan Bapak Ibu semuanya. Tentunya kan berbeda, masing-masing Bapak Ibu mempunyai pemikiran-pemikiran berbeda yang orisinil, tapi tentu itu bisa dikomunikasikan dengan teman-teman sejawat ya. Semoga berhasil ya Bapak Ibu, Pak Arnold ya. Mudah-mudahan insya Allah ya kita kembangkan, kita majukan pendidikan di Kota Singkawang. Terima kasih Pak Indra ya. Oke, mungkin itu saja sepatah dua patah dari kami. Semoga sukses terus ya Bapak Ibu penggerak Kota Singkawang ya kan. Jadi insya Allah ini suatu kegiatan yang sangat positif ya. Insya Allah nanti actionnya nanti, sekarang kita berbicara pada tataran konsep. Nanti setelah actionnya nanti langsung
Kalian ini kayak Pak Arnold, kayak Pak Pantri kan udah langsung sudah menerapkan. Sekarang konsep-konsep apa dibahas selama pembelajaran. Karena seperti Bapak Ibu kuliah, kita tentunya membahas konsep, tetapi adalah nilai positifnya kita sudah bisa menerapkannya di sekolah. Jadi beriring teori dan praktek sudah kita bisa dapatkan. Jadi mohon maaf jika ada yang salah dalam kata-kata saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Endra beserta temannya tadi ya. Siapa namanya Pak? Karel. Ya Pak Karel. Terima kasih banyak atas sepatah dua patah tapi sangat bermakna bagi kami. Semoga kami ke depannya bisa semakin berkolaborasi karena salah satu nilai dan peran guru penggerak yaitu salah satunya yaitu harus berkolaborasi. Semoga apa yang disampaikan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya tidak panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke materi agar kita memanajemen waktu karena sudah mau jam 2, ya kan? Langsung saja kita masuk materi. Yang pertama yaitu penyaji dari saya sendiri, yaitu tentang nanti di sini ada 6 sub modul. Jadi nanti kami bagi 2 dengan Ibu Ana. Izin share screen dulu ya. Oke, Bapak Ibu. Ini kami berdua dengan Ibu Ana, sama-sama calon guru penggerak angkatan 5, yaitu saya sendiri, Andri Suwandi, saya guru dari SDN 61 Singkawang. Kemudian Ibu Ana, yaitu guru dari SMPN 15 Singkawang. Kebetulan kami sama-sama dari timur, dari Singkawang Timur. Kemudian pengajar praktik, Bapak Indra Muflihun, yaitu guru SMP 20 Singkawang. Oke, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Apakah sudah nampak? Bentar Bapak Ibu ya. Saya stop dulu sebentar. Oke, saya ulangi. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi, kita saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi disiplin positif ini memang harus kita terapkan di sekolah kita, di mana untuk mewujudkan budaya-budaya yang baik. Oke, ini kami salah satu aksi nyata kami yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi kami tugasnya ini selain kita menerapkan di sekolah, kita juga harus menyebarkan pemahaman, kita berbagi. Ini dalam guru penggerak salah satunya kita memang harus berbagi. Jadi ilmu itu tidak dapat sendiri seperti itu. Jadi ilmu yang kita dapat harus kita sebarkan juga kepada rekan sejawat yang ada di sekolah kita, bahkan di luar sekolah kita, supaya ilmu yang kita miliki itu tidak hanya berhenti dari kita. Siapa tahu nanti ke depannya ada yang menerapkan,
insya Allah kedepannya akan menjadi amal jariah buat kita semua. Oke, sebelum kita melanjutkan, mari Bapak Ibu kita tenangkan hati dan pikiran kita. Sejenak kita tundukkan kepala, kita arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Kita hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Mari Bapak Ibu kita tenangkan, tarik napasnya dalam-dalam. Kita keluarkan dari mulut. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah tenang hati dan pikirannya, insya Allah nanti kita akan lebih fokus untuk belajar. Oke Bapak Ibu, pada siang hari ini ada 7 bagian konsep utama modul budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti ini akan kita bagi dua dengan penyaji yang kedua, yaitu saya sendiri. Saya membahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia. Kemudian nanti akan disambung oleh Ibu Ana Setiawati, yaitu tentang posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, ini ada sedikit permainan. Permainannya namanya adalah cobalah buka. Ini nanti akan diminta 2 pasang, kemudian melakukan kegiatan cobalah buka. Misalnya Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Misalnya, entah megang apa yang berharga di tangan kita. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi kita kepal sekuat tenaga kita, jangan sampai itu lepas. Kemudian tugas yang B, teman satunya, rekannya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Mencoba segala cara, entah dengan merayu, entah mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau kalau karena ini daring, bisa dengan merayu, dengan mau transfer uang atau dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya supaya tangan tersebut bisa terbuka. Mungkin dari Bapak Ibu ada ingin yang mencoba, boleh 2 orang, boleh raise hand kalau ingin mencoba. 2 orang Bapak Ibu. Siapa kira-kira? Pak Imam, Pak Imam. Bu Mega. Ya boleh Pak Andri. Ya Bu Mega. Satu lagi. Bu Depi mana Bu Depi? Nah, Ibu Mega sama Pak Hendra kah? Siap Pak Andri. Pak Hendra boleh Pak Hendra boleh. ya? Ya. Boleh. Siapa kira-kira yang ingin mengepalkan tangan dan siapa yang ingin merayu? Saya. Oh ya. Endra lah yang bujuk. Pak Endra nggak dirayu, usah dirayu. Pak Hendra itu ingin dirayu sepertinya. Ya, itu sekali lah. Merindukan kasih sayang sepertinya itu ya. Oh iya. Oke, boleh Bu Mega merayu Pak Hendra? Ayo Bu Mega, silakan. Ayo. Ya. Keluarkan gombalannya. Tangannya udah dikepal ya Pak Hendra ya? Di kepala ya ini. Saya matikan kamera ya, soalnya pakai HP. Oh ya.
Oh iya. Oke, silakan Bu Mega. Gak ada di kepala Pak Indra. Iya. Iya. Pak Indra, apa sih yang ada di kepala Bapak tuh? Saya kepo deh. Ada deh. Apa ya? Berharga Berharga tidak Pak Indra? Wih, sangat berharga ini. Boleh tidak kalau saya mau tanya? Tidak boleh. Anda Dikit pelit. saja kepala tangannya. Cuma mau ngintip saja kok. Oh, nggak Hidupkan bisa. coba, hidupkan. Apa Pak Indra? Ini sangat rahasia. Apa ada yang marah kalau kepala tangannya dibuka? Tidak bisa, Ibu. Iya, tidak ada apa-apa ya. Kalau Pak Indra mau bukanya, saya kasih sulpin Pak. Oh, nggak bisa. Tambah es krim boleh. Nggak boleh. Ini rahasia. Tambah amplop tapi tidak ada isinya. Oh, nggak bisa. Jadi pakai apa aja biar bisa dibuka tuh Pak Indra? Ntar kita Didoakan bisa upahnya lolos lah. Didoakan upahnya lolos sekali. Ah, gimana? iya. Ah, Didoakan biar PT kita lulus aja Poda. Tidak bisa, iya. Rahasia ini. Gimana nih Bu Ana? Pak Indra ini nggak mau nih. Oke, Esther. sepertinya Rayonnya gagal ini. Iya gagal. boleh pertahanan Pak Hendra ini. Oke, sekarang kita tukar. Sekarang Pak Hendra yang merayu. Sekarang kita tukar. Halo, Bu Mega. Saya genggam ya. Itu yang dipegang apa sih? Ada deh. Satu. Ih, nampaknya lucu deh. Lucu. Nggak tahu sih. Lihat nggak? Apa? Boleh lihat nggak? Tadi kita Matanya tindilan. Bu Mega. Please deh. Ayo Bu Mega. Ayo Ayo Pak Hendra. Saya kasih amplop deh. Kasih es krim. Mamanya boleh. Es krim aja. Barangnya nggak jelas dan pecah-pecah. Udah nyerah belum Pak Hendra? Udah nyerah saya. Udah mampus saya. Ternyata lama-lama tidak mampu merayu ya. Sama ini. Oke, dari permainan tadi. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepelan tangan Anda? Oke, yang pertama tadi Bapak saya tanya Pak Hendra. Mengapa alasan Pak Hendra itu tidak membuka tangannya? Karena ini sesuatu yang sangat berharga, Pak. Alasannya. Oke. Pada Bu Mega. Mengapa rayuan maut Pak Hendra itu tidak bisa membuka kepalan tangan Bu Mega? Coba Mega.
karena sesuatu itu sangat berharga. Iya. Oke, berarti kita mempertahankan yang sangat berharga buat diri kita. Itu jangan sampai dikontrol oleh orang lain. Nah, dalam kegiatan ini, sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu tadi? Diri kita sendiri. Iya. Ya. Oke, diri kita sendiri ya. Jadi yang memang yang megang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Ini akan berkaitan dengan pemaparan nanti selanjutnya. Oke, teori kontrol itu dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Yaitu beliau adalah psikiater dan pendidik. Dalam teori kontrol, kemudian yang dikembangkannya dalam choice theory. Kemudian beliau mengembangkan beberapa makna teori kontrol. Tapi dalam kontrol di sini ada beberapa miskonsepsi tentang makna teori kontrol. Yaitu kita sebagai guru, ilusi kita itu guru mengontrol murid. Ini maksudnya pada dasarnya sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya misalnya guru ini sedang mengontrol perilaku murid, hal tersebut terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol sebenarnya. Jadi ini ilusi mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita berilusi bahwa kita memberikan penguatan kepada siswa yang positif itu efektif dan bermanfaat untuk siswa. Kemudian yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang keempat yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin pemikiran kita selama ini bahwa untuk kontrol murid itu inilah pemikiran kita seperti itu. Kita sebagai orang dewasa bisa mengontrol murid, bahwa semua perbuatan positif yang kita lakukan bisa efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter siswa seperti itu. Kemudian kita sebagai orang dewasa ini kadang ada hak untuk memaksa juga untuk murid seperti itu. Teori kontrol yang miskonsepsi. Oke, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma respon pada pendekatan teori kontrol? Oke, di sini Stephen R. Covey itu menyatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini teori kontrol tentang stimulus respon yang dipaparkan oleh Stephen R. Covey tadi, yaitu selama ini yang kita lakukan biasanya memang stimulus respon
Stimulus respon ini biasanya realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda kalau teori kontrol. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seperti ini memang sering terjadi di sekolah. Setiap murid melakukan kesalahan, kadang mereka melakukan kesalahan. Tapi dalam teori kontrol ini, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya anak-anak melakukan di sekolah misalnya mengambil makanan kawannya. Itu sebenarnya mereka punya tujuan memang untuk mengambil, tetapi alasannya itu apa? Mungkin dari rumah tidak diberi uang jajan, atau tidak ada sarapan dan lain sebagainya. Jadi dalam teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian kalau stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Anda sendiri ya. Teori kontrol. Kemudian untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang. Ini adalah teori kontrol dan stimulus respon yang dilakukan oleh Stephen R. Covey melalui pendekatan teori kontrol. Kayaknya dimundurkan lah. Oke, kita masuk ke disiplin positif. Sebelum memasuki disiplin positif, Bapak Ibu mengenal kata disiplin ini, mengingat kata disiplin ini, teringat apa Bapak Ibu? Kalau kita ditunjukkan kata disiplin, kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangkan? Hukuman, Pak Iman. Ada yang bilang hukuman. Ada lagi Bapak Ibu? Kenapa mobilnya enggak ditaruh sana? Nanti Bang Dali mau pinjam. Mau pinjam buat apa? Nggak tahu. Oke, kadang untuk menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang kita perlu tinjau kembali memang adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tapi disiplin ini yang kita bayangkan selama ini adalah tentang aturan, tentang hukuman, dan lain sebagainya seperti itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Oke, sebagai pendidik, tujuan kita adalah sebenarnya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri.
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini kita untuk menciptakan disiplin di kelas kita lah, terutama disiplin di kelas kita memang harus menciptakan disiplin tersebut dari dalam diri siswa itu sendiri, dalam diri siswa itu sendiri, agar setiap yang dia lakukan itu berasal dari dalam hatinya. Jadi dia tidak tergantung pada orang lain. Seperti itu. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Oke, disiplin positif ini memang kalau kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita, jadi apa yang dilakukannya ini berdasarkan dari dalam hatinya. Misalnya di kelas kelas itu kotor, itu dari dalam hatinya ya langsung bergerak untuk menyapu tanpa dilihat oleh gurunya, dia langsung menyapu seperti itu. Dan ketika ada tugas, ada PR, dia langsung mengerjakan tanpa ada perintah dari orang tuanya seperti itu. Jadi dia bukan memikirkan ancaman atau mikir hukuman, tapi ia memang ingin mengerjakan bahwa itu adalah tanggung jawabnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk lebih pahamnya, saya akan menampilkan sebuah video ya, Bapak Ibu, tentang kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan
dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi
dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan, atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid,
maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itulah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan yang memang harus manusia miliki, seperti itu. Kalau kita salah satunya tidak memiliki, maka serasanya hidup kita akan terasa lebih kurang. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi perilaku manusia ini digolongkan menjadi 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tentu kita kadang melakukan sesuatu itu biasanya kita untuk menghindari ketidaknyamanan biasanya atau hukuman. Itu juga murid. Kadang murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi, salah satu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, bahwa kalau dia tidak melakukan ini, dia akan dihukum nanti. Nah, itu adalah motivasi dari luar, kadang dari gurunya, atau dari orang tuanya, dan lain sebagainya. Kemudian, kadang kita juga ingin mendapatkan imbalan, seperti itu. Ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dalam hal ini, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan salah satu motivasi ekstrinsik juga. Jadi dia ingin melakukan sesuatu, dia ingin mengharapkan imbalan, seperti itu. Jadi pikirannya imbalan dan penghargaan. Jadi ketika dia tidak mendapatkan imbalan lagi, kadang dia motivasinya akan turun untuk melakukan sesuatu. Nah, itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kadang murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan salah satu motivasi intrinsik dari dalam. Seperti contoh, kalau kita selama ini kadang kita bepergian menggunakan motor, biasanya kita menggunakan helm, seperti itu. Motivasi apa? Kita motivasi lebih ke intrinsik, bahwa ketika kita tidak menggunakan helm, ketika terjadi kecelakaan, maka keselamatan kita itu lebih terjaga ketika dibanding tidak menggunakan helm, seperti itu. Dan kita yakin bahwa kita lebih menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, seperti itu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kadang kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dalam hal ini seperti hadiah dan lain sebagainya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oke, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kadang hukuman itu memang selalu menyakitkan, seperti itu. Kadang tidak nyaman dilakukan oleh murid menjadi takut, kemudian
paksaan untuk murid, maksa misalnya murid itu terlambat dari sekolah, terlambat datang sekolah kan, kita hukum, kita paksa murid itu untuk entah lari ke lapangan atau berjemur di tiang bendera dan sebagainya. Itu salah satu hukuman. Kemudian menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri, seperti itu. Kemudian penghargaan juga, penghargaan ini tidak selamanya efektif. Kemudian bisa merusak hubungan. Terjadi sifat iri misalnya dalam kelas. Misalnya di dalam kelas kan selalu itu terus yang diberi penghargaan. Kenapa saya tidak? Jadi ada timbul sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, seperti itu. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Bagaimana konsep disiplin dengan identitas sukses? Kita memberikan dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Kemudian kita perlu monitoring siswa itu secara berkelanjutan. Kemudian dengan stimulus respon, murid juga menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, seperti itu. Kemudian restitusi, apa itu restitusi? Nanti mungkin akan lebih jelas, akan dibahas oleh Bu Ana. Ini saya menyampaikan sedikit saja gambaran. Murid itu lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika dia melakukan kesalahan, murid itu bertanggung jawab sendiri atas perilaku yang sudah dilakukannya, seperti itu. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi murid ini bukan kita cari kesalahannya seperti itu, tapi kita fokus pada pemecahan masalah, yaitu solusi. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi murid itu sendiri yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi murid lebih semangat untuk memperbaiki kesalahannya, karena yang mencari solusi itu murid itu sendiri. Jadi bukan dari orang lain. Jadi murid itu sendiri yang mencari solusi, dia yang bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Oke, bagaimana konsep disiplin pendekatan restitusi? Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu salah satunya dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini diungkapkan oleh Gosen, ya. Jadi mereka itu memperbaiki kesalahan mereka sendiri dengan panduan guru, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, sehingga mereka lebih pede lagi nanti untuk kembali ke kelompok mereka. Kadang kita setelah melakukan kesalahan, kadang kita malu untuk menyatu lagi dengan kawan. Tapi ini dengan pendekatan restitusi, murid itu bersalah, dia mencari solusinya bersama guru, bukan mencari kesalahan. Dan ketika setelah menemukan solusi, murid itu lebih kuat lagi karakternya, seperti itu. Dan dia akan merasa pede ketika kembali ke kelompok mereka, yaitu teman-teman mereka. Bagaimana ciri-ciri restitusi itu? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi ini tawaran. Jadi tawaran bukan paksaan. Kalau paksaan kan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Tapi kalau restitusi ini, ketika kita melakukan kesalahan, bagaimana ini nak? Kamu melakukan kesalahan seperti ini, bagaimana konsekuensinya, bagaimana? Anak itu yang menjawabnya sendiri, dia memberi solusinya pada dirinya sendiri dengan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya.
kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi lebih ke ibaratnya dari hati ke hati seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi murid ini kadang melakukan suatu kesalahan, suatu tindakan, itu ada latar belakangnya seperti itu. Jadi jangan kita menganggap bahwa murid itu ketika melakukan kesalahan bahwa dia salah. Tidak. Tapi kita cari dulu latar belakangnya mengapa murid itu bisa melakukan kesalahan. Kemudian kita juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, karakter siswa seperti itu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita memang lebih fokus kepada solusi, bukan kesalahan. Dan kita lebih menguatkan peserta didik itu sendiri. Jadi lebih kita kuatkan agar dia tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan kita beri solusi melalui pendekatan restitusi ini. Oke, apa perbedaannya? Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus misalnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit misalnya. Kita kadang kita dulu pernah melakukan hal seperti ini, hukum atau nyapu, bersihkan WC dan lain sebagainya. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini hukuman nih. Namanya memberi hukuman pasti dengan nada yang tinggi, kemudian dengan mata yang melotot seperti itu kan. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini salah satu konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi, restitusi ini ada dialog diskusi seperti itu antara guru dan siswa. Guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita akan melihat video tentang restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya video tadi, berakhir juga paparan materi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk pemaparan materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Ana Setiawati. Kepada Ibu Ana, waktu dan tempat kami persilahkan.
selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Hari ini sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kelas kita itu menjadi aman, menjadi tentram, menjadi damai, kalian tidak saling berkelahi dan lain sebagainya. Bapak kasih ilustrasi ngapa keyakinan ini harus, ya. Bapak tanya sama kalian, kalau kita menggunakan motor, kita kan ada peraturan disuruh menggunakan helm. Kenapa kita disuruh menggunakan helm? Biar kita apa? Ya apa? Kalau kita jatuh nggak kena kepala. Apalagi? Supaya kepala aman. Apalagi? Biar kepala nggak pecah, ya. Intinya supaya kita selamat. Ya, supaya kita selamat. Kita yakin kan kalau kita pakai helm kita bisa selamat, ya kan? Dari kepalanya kena benturan tidak terlalu parah lukanya. Kita yakin kan? Kita yakin kan? Nah, yakin. Gitu juga kita mau bentuk keyakinan kelas. Gimana supaya keyakinan kelas ini bisa menyelamatkan kita semua dari misalnya dari kehilangan, ya, dari keributan di kelas. Kita harus yakin dulu, ya, apa yang harus kita lakukan supaya kelas kita ini tidak gaduh, kemudian kita belajarnya enak, kita belajarnya juga menyenangkan. Nah, siapa yang ingin belajarnya menyenangkan? Ya, semuanya mau kan? Semuanya mau menyenangkan. Makanya kita harus membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, nanti Bapak akan bagikan kertas lagi, ya, bagikan kertas lagi. Keyakinan apa yang kalian ingin dapatkan di kelas ini, misalnya, ya, yang ingin kalian dapatkan, ya, misalnya kenyamanan dalam belajar, misalnya tidak mengganggu orang lain, atau misalnya ketika Pak Guru menjelaskan kalian mendengarkan, ya, saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita di kelas ini menjadi aman, terus suasananya tentram, suasananya damai, tidak ada saling mengambil barang. Ketika mengambil barang, misalnya, ketika mengambil barang di sini, nanti mengembalikannya harus di sini juga, tidak boleh mengembalikannya di tempat lain. Ya, itu sebuah keyakinan yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kehidupan sehari-hari kita ini kita berbudaya yang positif, bukan budaya yang negatif. Pelan. Kencang depan, gerak. Ya, gerak. Kencang depan, gerak. Kalian sekarang kasih diri harus gerak.
Christine tahu ngapa Bapak panggil di sini? Enggak, Pak. Tadi kan kita ulangan kan? Iya. Tadi Bapak lihat Christine ada melihat jawaban temannya Elin, ya kan? Betul nggak tadi Christine melihat jawaban temannya? Betul, Pak. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Christine? Tidak baik, Pak. Tidak baik. Christine nggak tahu, dan mencontek itu atau melihat jawaban temannya adalah perbuatan yang tidak baik. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Di sini kita bukan mencari kesalahan ya, kita mencari kesalahan. Dan Bapak di sini ingin membantu istri untuk mencari solusinya supaya kedepannya istri tidak mencontek lagi pada saat pelanggaran, ya kan? Christine pasti punya alasan mengapa Christine itu mencontek atau melihat jawaban temannya. Ada alasannya kan? Apa alasannya? Coba ceritakan sama Bapak. Saya nggak belajar, saya main game, karena ketiduran. Saya juga lupa hari ini ada corona. Jadi di sini Christine kan tadi melihat jawaban temannya. Kemudian sebelumnya pada saat awal pertemuan kita kan ada buat kesepakatan kelas kan? Ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi salah satunya kita harus jujur dalam bercerita. Jadi mencontek adalah sesuatu hal yang tidak baik dan salah satu melanggar keyakinan kelas kita, yaitu jujur dalam bercerita. Christine yakin kalau jujur itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita? Yakin? Kalau Christine sudah yakin, kira-kira apa yang harus Christine lakukan supaya Christine tidak melihat jawaban temannya atau tidak mencontek lagi? Rajin belajar, tidak main game, dan tidak lupa waktu ini. Ya, harus rajin belajar lagi dan kurangi main gamenya. Kemudian harus ingat sama jadwal pelajaran atau jadwal ulangannya, ya kan? Sekarang kan Christine udah tahu apa yang harus Christine lakukan. Sekarang apakah Christine siap mau berubah? Siap. Kemudian kapan Christine mau mulai berubah ke arah yang lebih baik lagi? Mulai hari ini. Jadi Bapak harapkan Christine bisa lebih giat lagi belajarnya, kurangi main game. Kemudian Christine jangan lupa kalau ada jadwal yang penting seperti ada undangan dan lain sebagainya. Jadi Christine siap berubah ya sekarang ya? Siap. Oke, siap berubah. Mudah-mudahan nanti kita dengan sukses ke depan ya. Oke, terima kasih. Ayo kita sama-sama. Semoga nanti ke depan jadi yang lebih baik. Oke. Selamat siang Nara. Ya, Nara tahu kenapa Bapak panggil? Kenapa? Ya, tadi datang ke sekolahnya jam berapa? Jam 8. Kita kan tadi Nara datangnya jam 8. Akhir-akhir ini Bapak sering lihat Nara terlambat, ya kan? Datang ke sekolahnya terlambat. Tapi di sini Bapak tidak mau fokus pada kesalahan Nara yang terlambat. Bapak hanya ingin tahu alasannya kenapa Nara terlambat. Kira-kira
bisa Nara ceritakan kenapa Nara terlambat? Apa alasannya Nara terlambat? Sepeda Nara rusak. Terus ada lagi? Ada. Jarak rumah Nara ke sekolah berapa kilometer? Oh, 3 kilometer. Ini kita kan pada saat awal pembelajaran dulu kan kita sudah membuat kesepakatan kelas, ya kan? Kesepakatan kelas bersama, salah satunya yaitu datang tepat waktu. Kalau Nara datangnya jam 8, padahal kita masuknya jam 7, apakah itu tepat waktu? Oke, tidak tepat waktu ya. Jadi Nara sekarang salah satunya melanggar kesepakatan kita, tapi Bapak tidak mau fokus pada kesalahan Nara, karena setiap orang itu pasti pernah berbuat salah kan? Pasti pernah berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah, seperti itu. Kita sama-sama manusia, pasti kita pernah berbuat salah. Oke. Kira-kira apa solusinya supaya Nara tidak terlambat lagi? Nara betulkan sepedanya, kan? Kira-kira kapan Nara mau mulai betulkan sepedanya? Kayaknya hari ini. Apa Nara bisa? Ya. Kalau misalnya Nara memperbaiki sepedanya hari ini, apakah besok Nara bisa datang tepat waktu ke sekolah? Bisa. Ya. Kalau misalnya Nara betulkan sepeda hari ini, apakah Nara bisa datang tepat waktu besok? Bisa ya? Ya, bisa. Jadi nanti Nara coba betulkan, bilang sama orang tuanya ya. Orang tuanya akan sepedanya supaya terlambat lagi ke sekolahnya. Ya, Nara semangat kan belajarnya? Ya, Nara senang kan belajar sama Ibu? Ya, senang. Jadi harus semangat belajarnya. Jadi Bapak senang kalau Nara tidak terlambat lagi ke sekolahnya. Nara bisa tepat waktu. Kalau Nara selalu datang tepat waktu, itu Nara bisa disiplin sama waktu. Salah satu untuk sukses adalah kita disiplin dengan waktu. Oke, sekali lagi Bapak hargai usaha Nara. Semoga besok tidak terlambat lagi ya. Oke, terima kasih Nara. Bapak silakan. Hai, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Christine. Hari ini saya melakukan praktek segitiga restitusi bersama Pak Andri. Saya sangat senang karena dengan praktek ini saya bisa memberi solusi pada permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak Andri. Hai, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nara. Hari ini saya melakukan praktek segitiga restitusi bersama Pak Andri. Saya sangat